Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, jika kita mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah SAW, maka salah satu hal yang akan kita kaji adalah terkait kehidupan Rasulullah bersama keluarganya. Dan termasuk diantaranya adalah berkisah tentang putra dan putri Rasulullah SAW. Dalam sejarah tercatat bahwa putra dan putri Rasulullah itu sebanyak 7 orang, ya. Ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Ada 4 perempuan dan 3 laki-laki, dan itulah yang merupakan anak-anak kandung dari Rasulullah SAW. Yang 4 orang perempuan itu adalah yang pertama yaitu Zainab, kemudian yang kedua yaitu Ruqayyah, yang ketiga yaitu Ummu Kulsum, dan yang keempat yaitu Fatimah. Itulah 4 orang putri Rasulullah. Sedangkan yang laki-laki, anak Rasulullah yang laki-laki yang 3 orang, yang putranya itu yaitu ada Qasim, ada Abdullah, dan juga Ibrahim. Jadi 3 orang, ya. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Nah, namun ada sedikit perbedaan, ya. Yang pertama, dari jumlah yang 7 anak Rasulullah itu, yang 6 orang itu dilahirkan dari Siti Khadijah, dari Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid, dari istri pertama beliau. Kemudian yang satu lagi yaitu Ibrahim, ya, itu bukan dari Khadijah, tapi itu adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, ya. Jadi ibunya Ibrahim adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, memang putra-putra Rasulullah yang laki-laki itu, ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya wafat dalam keadaan masih kecil, ya. Dalam keadaan masih kecil begitu, sehingga tidak sempat dewasa, sehingga tidak banyak riwayat yang menjelaskan tentang kehidupan beliau-beliau itu. Nah, namun yang agak panjang riwayatnya yaitu mengenai 4 putri beliau, ya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Karena keempat putri Rasulullah ini sempat menjalani kehidupan sampai dewasa begitu, ya, sampai berumah tangga. Karena yang 4 putri Rasulullah ini memang sampai berumah tangga, ya, berumah tangga begitu. Ada beberapa yang memiliki putra begitu, ya, yang nanti dalam sejarahnya memang agak unik, ya, tentang kehidupan putri-putri beliau itu. Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah mengenai Ibrahim. Ibrahim itu wafatnya dalam usia yang masih sangat kecil, dan ini biasanya itu akan dibahas pada saat pembahasan tentang sholat gerhana, ya, sholat gerhana. Jadi ada sholat gerhana kan dalam Islam itu, ya, sholatul kusuf dan sholatul khusuf, khusufus syamsi wa khusuful qamari, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, biasanya ketika bab fikih menjelaskan tentang sholat gerhana itu akan ada kaitan dengan sejarah tentang wafatnya Ibrahim, putranya Rasulullah ini. Karena saat itu sempat ada yang mengaitkan terjadinya gerhana itu karena wafatnya Ibrahim, gitu. Sempat ada yang mengaitkan peristiwa gerhana yang terjadi itu dengan peristiwa wafatnya Ibrahim, dan itu kemudian dibantah oleh Rasulullah, ya, dengan hadisnya yang menyatakan bahwa itu adalah peristiwa gerhana itu adalah kemahabesaran Allah, itu kemahakuasaan Allah, itu pertanda dari kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah begitu. Itu bukanlah merupakan karena akibat dari wafatnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang begitu, bukan, tapi itu adalah merupakan pertanda dari kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah begitu.
sehingga disyariatkanlah sholat gerhana pada saat itu. Nah, kemudian mengenai putra dan putri Rasulullah yang lain ya, Qasim dan juga Abdullah wafat dalam keadaan masih kecil. Adapun yang perempuan tadi, yang pertama itu Zainab. Zainab itu nanti menjadi istri dari sahabat Rasulullah yang bernama Abul As bin Rabi ya. Abul As bin Rabi ini adalah keponakan Khadijah ya, adalah keponakan Khadijah yang nanti ini riwayatnya agak menarik ketika perang Badar ya, karena Abul As bin Rabi ketika perang Badar itu masih berada di barisan kaum kafir Quraisy ketika di perang Badar tahun kedua Hijrah ya. Dan nanti pada akhirnya memang Abul As bin Rabi menantu Rasulullah ini akhirnya masuk Islam. Abul As bin Rabi. Nanti riwayatnya sangat menarik ya, dengan kisah ketika Abul As bin Rabi itu ditawan menjadi tawanan perang kaum muslimin, nanti ditebusnya dengan menggunakan perhiasan milik Khadijah, istrinya Rasulullah, karena yang menebusnya adalah istrinya Abul As bin Rabi, yaitu Zainab binti Rasulullah gitu. Dan Zainab dulu pernah diberikan hadiah oleh ibunya, yaitu Khadijah, perhiasan, dan perhiasan itulah ternyata yang dijadikan tebusan untuk menebus suaminya, yaitu Abul As yang menjadi tawanan perang kaum muslimin ketika perang Badar. Dan ini membuat Rasulullah terharu ya dalam sejarahnya. Akhirnya Abul As dibebaskan, dan nanti tidak lama setelah itu Abul As masuk Islam. Kemudian yang berikutnya lagi adalah putri Rasulullah yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum nanti dalam sejarahnya pernah menjadi menantu Abu Lahab ya. Pernah menjadi menantu Abu Lahab. Dua orang ini menikah dengan dua orang anaknya Abu Lahab ya, dua orang laki-laki dari anak Abu Lahab. Sehingga Rasulullah pernah berbesan juga dengan Abu Lahab begitu. Selain sebagai pamannya Rasul kan, Abu Lahab itu selain sebagai pamannya Rasul juga sebagai besannya Rasulullah. Karena dua orang anaknya Abu Lahab pernah menikah dengan dua orang putrinya Rasulullah. Nanti mereka bercerai, putri-putrinya Rasulullah dari anak-anaknya Abu Lahab ya, atas perintah dari orang tuanya mereka, dari atas perintah dari Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu ya. Karena Abu Lahab dan istrinya itu Ummu Jamil ketika sebelum Rasulullah berdakwah diangkat sebagai Rasul, itu sebetulnya sangat dekat ya dengan Rasulullah ya. Tetapi akhirnya menjadi musuh Islam, menjadi sangat keras kebenciannya kepada Rasulullah ketika setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, setelah Rasulullah berdakwah begitu. Sehingga mereka memerintahkan kedua anaknya yang laki-laki itu untuk menceraikan dua orang putri Rasul itu. Nanti dalam sejarahnya dua orang putri Rasulullah ini menikah dengan sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan, meskipun dalam dua waktu yang berbeda ya, artinya tidak dalam waktu yang bersamaan dinikahinya. Pertama, Utsman bin Affan itu menikahi Ruqayyah, kakaknya. Setelah Ruqayyah nanti wafat ya, Ruqayyah itu wafatnya tidak lama setelah perang Badar ya, tidak lama setelah perang Badar Ruqayyah wafat tahun kedua Hijrah itu. Nanti Rasulullah menikahkan kembali Utsman bin Affan dengan putrinya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian adapun Fatimah nanti itu akan menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib ya, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai riwayat, itu menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib ya. Sangat panjang riwayatnya tentang Fatimah ini, dan memang termasuk yang paling banyak ya riwayatnya di antara putra-putri Rasulullah yang lainnya adalah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian riwayat singkat mengenai putra dan putri Rasulullah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan, dan terutama adalah semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah mencintai beliau, dan seluruh keluarganya kita cintai, seluruh putra-putrinya kita cintai dan kita muliakan. Itulah diantara ciri kita memuliakan Rasulullah beserta keluarganya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.